Matius 16, 13-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Coba kita baca sekali lagi ayat yang keempat, 17, saudara. Ayat 17. Mari kita baca ayat 17 ini, saudara. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Berbahagialah engkau Simon. Kenapa? Karena pernyataan Simon yang berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ternyata pernyataan Petrus ini, Yesus berkata, bukan engkau itu Simon, tetapi Roh Kudus. Berarti pengenalan Petrus bukan karena Petrus. Pengenalan Petrus akan Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, adalah dari Allah itu sendiri. Dan itu pasti benar, saudara. Tetapi ada banyak orang kecewa mengenal Tuhan hari ini, saudara. Padahal dikatakan di sini, berbahagia engkau Simon. Pengenalan Simon itu membuat Simon berbahagia. Tetapi tidak sedikit orang Kristen hari ini, saudara, justru mengenal Tuhan menjadi sebuah malapetaka, saudara. Menjadi sebuah kesialan. Bukankah orang berkata begini, karena aku orang Kristen nggak naik di jabatanku, gitu kan? Bawahanku jadi atasanku sekarang. Siap benar itu. Dianggap mengenal Tuhan menjadi sebuah malapetaka. Padahal Yesus berkata, Simon, berbahagia engkau. Saudara-saudara, itu hanya karena dikatakan oleh Yesus ini, bukan engkau Petrus, bukan, tetapi karena Roh Kudus, melainkan Bapa-Ku yang di sorga yang menyatakan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau berbahagia mengenal Tuhan, kenallah Tuhan menurut Tuhan. Jangan kenal Tuhan menurut apa yang bisa kita bayangkan. Sebab Tuhan itu jauh lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan, saudara. Tuhan itu jauh dari akal kita. Memang Tuhan itu gak bisa dipahami, saudara. Tuhan itu gak bisa dikenal sebenarnya. Sebab Tuhan itu adalah transenden, saudara. Di luar jangkauan pemikiran manusia. Jauh dari apa yang bisa dipikirkan dan diketahui oleh manusia. Dan tidak akan mungkin, saudara. Karena Allah itu adalah Allah yang tak terbatas. Sedangkan kita sangat terbatas. Yang sangat terbatas pun kita belum bisa pahami betul. Apalagi yang tak terbatas, saudara. Jadi mustahil bisa memahami Allah yang tak terbatas itu. Jadi tidak mungkin sebenarnya manusia bisa mengenal Allah, memahami Allah. Makanya seringkali manusia itu coba-coba memahami Tuhan, coba-coba mengenal Tuhan dari pemikirannya. Makanya seringkali dan selalu salah, saudara. Tetapi luar biasanya, sekalipun Allah itu tidak akan mungkin dikenal dan dipahami, justru Allah memerintahkan supaya kita mengenal Dia. Kenallah Allahmu, katanya. Loh, kok bisa? Kan gak bisa memahami dan mengenal Allah. Tetapi justru Allah berkata, kenali Allahmu. Itu bisa kenapa, saudara? Karena Allah memperkenalkan dirinya.
kepada manusia. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena Allah sudah memperkenalkan dirinya. Saudara-saudara, mudah-mudahan nggak salah saya sudah memperkenalkan diri kepada jemaat di tempat ini. Siapa saya? Bagaimana saya? Tapi kalau ketemu nanti di jalan sana berkata, Bapak siapa? Itu bisa gur-gur itu Pak Gulto. Mana Pak Gulto? Gur-gur itu. Saya sudah memperkenalkan diri saya. Sebaik-baiknya lalu di jalanan sana Pak Gulto berkata sama saya, Bapak siapa? Gur-gur itu. Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, lalu kita belum bisa kenal. Ada yang salah, saudara. Kalau pas kita pernyataan Tuhan, Tuhan di mana engkau? Tuhan adakah engkau di sini? Gitu kan? Tuhan kenapa begini? Ada banyak pertanyaan yang seringkali kita ajukan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberitahukannya kepada kita. Dan itu yang membuat kita sering kecewa dengan Tuhan, saudara. Firman Tuhan bagi kita pada pagi ini berkata, berbahagia engkau. Kenapa? Karena engkau bisa mengenal Tuhan. Bukan karena engkau, tetapi karena Tuhan. Mari kita lihat pernyataan Petrus yang dari Tuhan ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kenali Tuhan menurut Tuhan. Jangan kenali Tuhan menurut pikiran. Oh Tuhan itu baik. Kebaikannya sudah nyata tadi malam, di mana aku sudah hilang harapan. Tiba-tiba pintu rumahku diketok dan ternyata ada sejumlah besar makanan yang Tuhan berikan, di mana sebenarnya di rumah tidak ada makanan lagi. Amin, saudara. Amin. Allah adalah Tuhan yang berkuasa melakukan itu. Tetapi masihkah puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tadi malam saya sudah berlutut di hadapan Tuhan, di mana makanan sudah tidak ada lagi. Sampai besok pagi nggak ada kotokan sama sekali. Masihkah puji Tuhan, haleluya. Kalau Anda mengenal Tuhan menurut Tuhan, Anda akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Sampai pagi ini pintu belum diketok, jalan keluar belum ada, jawaban belum ada. Walaupun Allah adalah sumber jawaban. Terkadang ada banyak orang datang ke Tuhan karena maksud tertentu, saudara. Gak salah. Saudara mau punya anak, datang di kaki Tuhan. Saudara mau punya pekerjaan, datang di kaki Tuhan. Saudara mau punya cucu, datang di kaki Tuhan. Gak salah. Toko Anda supaya laris, bersimpu di kaki Tuhan. Karir Anda semakin menanjak, doa di kaki Tuhan. Tak salah, saudara. Tapi jangan salahkan Tuhan ketika semuanya itu Anda tidak dapatkan atau belum dapatkan. Sebab Tuhan bukanlah menjadi suruhan kita, pembantu kita. Kalaupun dia lakukan semua karena anugerah, saudara, karena kasih karunia. Kemarin saya dapat COVID lagi, saudara. Anak saya itu bilang, S2 sekarang ya katanya. Saya pertama bingung juga, S2 apa? Maksudnya udah 2 kali, saudara. Saya itu paling cerewet tuh, masalah prokes. Paling cerewet saya. Apalagi istri saya ini, ya. Tapi tetap dapat, saudara. Ini anak saya ini pun, sampai kapan Bapak begitu katanya? Sampai Tuhan Yesus datang, saya bilang. Tetap dapat. Apalagi kita berkata, di mana Tuhan? Oh, Tuhan masih di situ, di sana, di mana-mana. Kalau kita memahami Tuhan menurut Tuhan, kita akan salahkan Tuhan. Saya sudah cuci tangan, saya sudah pakai masker, saya sudah semprot sana, semprot sini, saya sudah berusaha untuk jaga jarak. Kok saya dapat lagi Tuhan? Di mana Tuhan? Kuasanya di mana? Kuasa kita sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan menurut Tuhan. Makanya lihat apa kata Petrus. Ayat yang ke-16. Ini menjadi tolak ukuran kita. Karena itu kan, Petrus bukan dari Paulus, dari Bapa katanya. Berarti Tuhan menurut Tuhan. Tuhan
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pertama adalah engkau adalah. Kata adalah di situ dipakai dalam bahasa Alkitab itu Emi. Emi dalam bentuk present, saudara. Dalam bentuk present indikatif, artinya yang sekarang ini, yang hari ini. Kata present itu kan kini, saudara. Bukan kemarin, bukan besok. Terkadang ada banyak orang mengenal Tuhan yang kemarin. Kemarin dia tolong saya, kemarin dia hibur saya, kemarin dia angkat saya, kemarin dia pulihkan saya. Kok sekarang kok sepertinya dia diam? Saudara, jangan terbuai dengan Allah yang kemarin. Karena dia adalah Allah yang merdeka, saudara. Bebas melakukan apa yang bisa ia lakukan dalam hidup kita. Makanya Petrus berkata, engkau adalah. Bukan engkau kemarin, bukan engkau yang akan datang, engkau yang sekarang. Apapun tindakanmu Tuhan, engkau adalah engkau. Engkau tidak dipengaruhi apa yang engkau lakukan kemarin. Engkau tidak akan dipengaruhi apa yang engkau akan lakukan besok. Engkau yang sekarang ini. Jadi apapun tindakan Allah dalam hidup kita hari ini, saudara, itu adalah Allah yang benar. Jangan paksakan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang ia tidak akan lakukan, saudara. Tetapi seringkali kita ragu ketika mengimani Tuhan akan bisa melakukan apa yang ia bisa lakukan. Kebalik-balikan, saudara. Satu titik kita memaksakan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang ia tidak akan lakukan. Tetapi di sisi yang lain kita ragu untuk melihat sesuatu tindakan yang akan Tuhan lakukan. Padahal mungkin gak masuk akal kita, saudara. Saudara, kalau mau mengenal Tuhan, menurut Tuhan, kenali Tuhan yang kini, saudara. Apapun tindakan di hari, ketika kau buka mata masih sakit, engkau akan tetap berkata, terima kasih Tuhan, hidup walaupun masih sakit. Jangan buka mata, kok masih sakit ya Tuhan. Terkadang ketika kita membuka mata tiap pagi, tidak seperti yang kita bayangkan. Herannya, kita salahkan Tuhan kan? Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Emang begitulah Tuhan hari itu, saudara. Begitulah Tuhan hari itu. Dia pengen begitu hari itu karena dia bebas, saudara. Walaupun dia adalah maha kuasa, tidak harus melakukan sesuatu apa yang dia harus lakukan, apa yang telah dia lakukan kemarin, saudara. Ada bapak-bapak berewokan, saudara. Saking berewokannya udah bertahun-tahun, saudara, sampai dia namanya diganti menjadi si brewok, saudara. Jadi jamban, kumis, pokoknya lebat semua. Jadi khas orang ini di kampung itu, saudara. Sampai namanya dipanggil Pak Brewok, gitu kan. Anak-anaknya di umur 5-6 tahun, saudara. Jadi anaknya ini udah mengenal dan juga tahu Pak Brewok di mana. Oh, ada di rumah. Mau panggil kan. Jadi anak itu kenal betul dengan bapaknya. Nah, suatu saat, saudara, si bapak ini mau berubah penampilan. Bosan juga ternyata, gitu ya. Jadi yang brewok itu mau dicukur, klimis, saudara. Jenggotnya dicukur, jambangnya dicukur, kumisnya dicukur. Jadi jauh beda, saudara, dari penampilan semestinya. Dia melakukan itu mau tes anaknya. Ini anak saya itu masih kenal saya apa enggak, katanya. Jadi dia diam-diam, saudara, pergi ke tukang cukur. Cukur habis, Pak, katanya. Dicukur habis, klimis, saudara. Bersih. Lalu dia datang ke rumahnya, saudara. Kebetulan anaknya ada di depan. Lalu ketika dia ketemu anak itu, dia si bapak ini yang memang tahu itu anaknya, dia berkata, Dek, ada bapak enggak? Lalu dilihatin orang itu. Ada bapak enggak? Ketika dilihatin orang itu, dia masuk ke rumahnya, sudah teriak, Mama. Kenapa? Papa sudah hilang ingatan, katanya. Pasal itu berarti nggak kau Pak? Jadi bapak buka ibu ya, Mama, Papa
dia apain? Si anak itu tetap kenal bahwa itu bapaknya. Makanya dia bilang, Papa hilang ingatan, gak tahu kembali ke rumah. Perubahan apapun yang terjadi, saudara, si anak itu tahu persis papanya siapa. Kalau banyak orang Kristen yang berubah sedikit di tangan Allah dalam hidupnya, salahnya siapa? Salah tetap Allah. Engkau adalah, engkau ketemu hari besok, Yesus adalah hari itu, bukan yang hari ini. Mungkin berbeda dengan apa yang engkau pikirkan tentang Yesusmu di kehidupan kemarin. Gak ada yang salah dari Yesus, saudara. Dia memang Allah yang hari ini, apapun tindakannya. Jadi gak perlu mengoreksi keyakinan kita kepada Tuhan. Ketika engkau barangkali belum menemukan apa yang kau cari, udah berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, rasanya masih jauh dari harapan. Jangan bilang sama Tuhan seperti ini, di mana engkau Tuhan? Di sini hari ini dia ada. Tidak perlu kecewa, saudara. Karena dia bebas melakukan apa saja yang dia mau lakukan dalam hidup ini. Gak peduli apapun keadaan kita, saudara. Kalau pengenalan kita akan Yesus seperti ini, maka Yesus berkata, berbahagia engkau Maulisiaan, karena engkau mengenal aku menurut aku, bukan menurut pikiran. Saya tidak tahu, saudara, pergumulan apa yang sedang Anda pergumulkan hari doakan hari ini. Jangan pernah beranjak dari tempat engkau bergumul di kaki Tuhan. Tetapi apapun tindakannya hari ini, tetaplah engkau di tempat engkau berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah beranjak dari tempat itu, saudara, karena tidak ada yang salah dari diri Yesus. Sekalipun sepertinya kok beda, kok tidak seperti yang saya pikirkan. Karena banyak orang kan begitu. Kalau Yesus itu Tuhan, ayo dong, nyatakan kuasanya. Mudah bagi Tuhan. Mudah, saudara. Tetapi jadi tidak mudah kalau ikut perintah kita, saudara. Siapa kita? Sehingga harus memerintahkan Yesus melakukan sesuatu. Enggak, saudara. Yesus adalah keberadaannya yang kini. Gak peduli apa yang sudah ia lakukan kemarin. Kalau Yesus yang seperti yang tidak kenal, maka kita akan tetap berkata, Tuhan terima kasih. Walaupun engkau belum menjawab, tetapi engkau tetap berkata, engkau tetap jawaban. Engkau tetap sumber jawaban. Kan itu doa pujian kita kan? Yesus jawaban dalam hidup. Yesus jawaban yang itu karena kita masih mungkin baru pertama kali bergumul barangkali ya. Tapi berbakti juru selamatku, oh haleluya, harapanku. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, masih kan? Terkadang seminggu kemudian pujian kita sudah berubah. Kalaulah ditolong, saya juga udah mulai ngiri. Ya kan? Orang lain Tuhan tolong, kok saya nggak ditolong Tuhan? Itu urusan Tuhan. Orang lain ditolong, apakah kita harus ditolong? Enggak, saudara. Kalaupun Tuhan tolong kita karena Ia ingin tolong kita, sudah bukan karena Ia tolong orang lain. Bukan. Dasar Tuhan menolong kita bukan karena Dia tolong orang lain, makanya Dia harus tolong saya. Enggak, itu Tuhan menurut kita. Kalau Tuhan menurut Tuhan, bebas dia melakukan apa saja. Tuhan tolong saya. Oh iya, saya mau tolong. Kenapa Tuhan tolong saya? Karena saya mau tolong kau. Dasarnya apa? Nggak ada. Saya mau tolong kau aja. Jadi jangan merasa jadi besar kepala, saudara, ketika Tuhan tolong kita. Itu karena doa saya. Karena saya setia sama Tuhan. Karena saya begini dan begitu. Enggak, itu Tuhan menurut kita itu, saudara. Tuhan menurut Tuhan itu kalaupun Dia tolong kita karena Dia mau tolong kita. Enggak ada alasan lain, saudara. Kalau ada alasan lain, berarti Allah dikenakan oleh alasan itu.
Dan itu bukan Allah, saudara. Allah bebas melakukan apa yang Dia mau lakukan dalam hidup kita. Nggak peduli bagaimanapun keadaan kita, saudara. Itu Allah menurut Allah. Lalu yang kedua, Yesus, engkau adalah Mesias. Mesias itu dalam bahasa Ibrani, jadi saudara, kalau kita lihat bahasa perjanjian baru, Kristus gitu ya, yang diurapi, artinya pembebas, yang dinanti-nantikan orang Yahudi pada masa itu, saudara. Dia itu pembebas, tapi ingat, pembebas menurut Dia. Nah, ini yang disalahartikan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Pembebas menurut mereka. Kalau kau Mesias, ya udah dong, merdekakan kami dari penjajahan Romawi. Makanya mereka seringkali coba angkat Dia menjadi raja kan, memaksa Dia menjadi raja, dan Yesus tidak mau. Kenapa? Mesias menurut Dia bukanlah Mesias yang harus membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Kenapa seringkali kita kecewa dengan Tuhan, saudara? Karena kita menganggap Tuhan pembebas kita itu menurut pikiran kita. Sehingga ketika Tuhan tidak membebaskan kita, kita salahkan Tuhan. Ketika Tuhan tidak membebaskan kita dari hutang kita salahkan Tuhan. Yang berhutang siapa, yang disalahkan siapa? Kan gitu. Katanya Tuhan yang peduli, bawa semua bebanmu kepada Tuhan. Saya taruh bebanku hutang-hutang, gitu kan? Yang berhutang siapa, yang harus bayar siapa? Kadang-kadang kita keliru, saudara. Bebas, Tuhan itu menolong kita, saudara, dengan caranya. Dengan caranya, saudara, bukan dengan cara kita. Ternyata cara Tuhan itu berbeda dengan bangsa Israel. Arti Mesias menurut Tuhan itu adalah Dia harus mati untuk menggantikan dosa manusia. Jauh itu, makanya Dia rela disalib. Jauh dari pemikiran bangsa Israel. Itu adalah kekalahan besar menurut bangsa Israel, harus mati di atas kayu salib lagi, saudara. Beda sekali. Tapi itulah cara Tuhan. Dan saudara tahu cara Tuhan itu melebihi maksud dan kehendak manusia. Israel hanya menginginkan bebas dari penjajahan Romawi. Skopnya kecil, saudara. Tetapi ternyata pembebas menurut Allah, seluruh dunia yang percaya kepada Dia, makanya Dia serahkan nyawanya mati untuk tebus orang berdosa. Jadi kalau suatu saat Anda mengenal Yesus menurut Yesus, bebaskan Dia untuk membebaskan kita, saudara. Dengan caranya Dia, bukan dengan cara kita. Apapun tindakannya, saudara, itu kan yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego kan, saudara. Ketika diperhadapkan pada suatu pilihan, nyembah patung atau mati. Itu dua pilihan itu, nyembah patung atau mati. Mati atau nyembah patung. Apa mereka katakan, saudara? Kalau mau Tuhan tolong, gak gampang bagi neraca, gak sulit bagi Tuhan. Tapi kalaupun Ia tidak tolong, wah ini luar biasa nih, saudara. Walaupun Ia tidak bebaskan, tetapi kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Artinya apa? Kalaupun mati, ya gak apa-apa, Allah tetap Allah. Ya puji Tuhan, memang mereka dibebaskan, saudara. Kenapa dibebaskan? Karena Tuhan mau bebaskan. Bukan karena pernyataan mereka, bukan. Luar biasanya, saudara iman mereka luar biasa. Oleh karena itu, saya bebaskan aja. Enggak, saudara. Dia bebaskan karena memang Allah mau bebaskan. Sebab ketika Dia tidak bebaskan pun, Dia tetap Allah yang berkuasa, saudara. Buktinya di zaman gereja mula-mula, saudara, sama juga. Saudara mungkin kenal Polikarpus, saudara. Jadi murid dari Yohanes murid, saudara. Artinya setelah Yohanes Rasul itu dilanjut oleh Polikarpus, saudara. Dia dikejar-kejar, lalu ditangkap, saudara, dan dijatuhi hukuman mati. Lalu dia masih beri kesempatan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Gimana sekarang? Masih tetap percaya pada Yesus yang kau beritakan? Kalau kamu masih tetap percaya, mati. Kalau enggak, bebas. Dan bilang apa, saudara? Dia berkata begini,
Sudah 38 tahun saya melayani Tuhan. Dan pernah satu kali pun dia kecewakan saya. Coba yang 38 saudara, apakah nggak ada hidup yang dialami yang mengecewakan? Banyak saudara, banyak. Tapi dia berkata, tidak sekalipun ia mengecewakan saya. Masa karena ini saya harus menyangkali namanya? Dan saudara tahu apa yang terjadi? Hukuman mati dengan cara dibakar saudara. Di mana Tuhan? Ada tetap. Ada saudara. Ada. Betul-betul dibakar kayak obor saudara. Di mana? Apa Allah tidak berkuasa? Allah tetap berkuasa. Jadi biarkan Allah berkarya menurut Allah saudara. Menurut caranya dia. Bukan menurut cara kita. Dan itu Allah menurut Allah. Tetapi kalau coba engkau atur Tuhan, engkau coba kasih jalan untuk Tuhan berkarya, ada sebenarnya Allah. Yang sebenarnya itu bukan Allah, adalah Allah pikiranmu. Makanya sekedar kita kecewa. Orang tinggalkan Tuhan. Gimana kan tinggalkan Tuhan Pak? Udah bertahun-tahun doanya nggak jawab-jawab. Ngapain juga percaya sama Tuhan yang seperti itu? Makanya jadi kalau orang berkata, kalau engkau Tuhan, selamatkan keluargaku. Kan gitu kan saudara? Kok sesederhana itu? Kalau engkau Tuhan, lunaskan hutang-hutangku. Gitu kan? Emang benar kita nih? Jadi kalau misalkan Tuhan tidak melakukannya, berarti bukan Tuhan. Saudara pernah baca ketika murid-murid naik perahu saudara, diombak-ambingkan tanpa Yesus waktu itu. Memang ada ombak-ambing juga ada Yesus. Tapi sementara Yesus berkata, berangkat duluan, katanya, saya masih berdoa. Sementara mereka sudah di tengah danau, diombak-ambingkan saudara. Diombak-ambingkan oleh angin sakal katanya. Nah karena Yesus melihat mereka kepayahan, itu firman Tuhan katakan, lalu Yesus menyusul dengan berjalan di atas air. Ketika mereka lihat ada orang berjalan di atas air, hantu. Kata memang akal manusia tidak masuk kan, ada manusia berjalan di atas air, kecuali hantu menurut pemikiran orang pada waktu itu. Hantu katanya. Tapi karena ini bukan hantu, Yesus berkata, medium, bukan aku ini. Gitu ya. Karena mereka merasa bahwa itu Yesus, tapi belum sungguh-sungguh percaya. Petrus dong yang gagah-gagahan itu kan. Kalau betul itu Tuhan, suruh saya juga berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, ya sudah sini Petrus. Ketika Petrus mendengar itu lalu diinjakkan kakinya ke danau yang berkelora. Apa yang terjadi? Dia nggak tenggelam sudah. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang memerintahkannya kan. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalan adalah ketika kalau engkau itu adalah Tuhan, suruh saya berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, berjalanlah Petrus. Ketika Petrus injakan kakinya ke danau, kelalap. Apakah Yesus masih Tuhan? Bapak Ibu, apakah Yesus masih Tuhan? Tetap Tuhan. Mau tenggelam, mau terlelap, apa enggak? Tapi ketika tenggelam, katanya Tuhan kok tenggelam. Jadi Tuhan tidak hanya Tuhan. Dari tenggelam tidak. Tenggelam itu mah bukan Tuhan. Mau tenggelam kan mau enggak. Ketuhanan Tuhan tidak akan pernah berubah. Tapi bagi kita menjadi berubah kan? Karena Tuhan kenapa dia tenggelamkan saya? Itu bukan Tuhan yang tenggelamkan danau, yang tenggelamkan dia. Engkau adalah Mesias. Itu yang kedua saudara. Kenali Tuhan yang adalah pembebas menurut dia. Biarkan dia berkarya dalam hidupmu saudara. Jangan atur. Kalau coba engkau atur Tuhan, engkau akan kecewa. Engkau akan lari dari Tuhan. Engkau akan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau engkau mengenal Tuhan adalah pembebas menurut dia, apapun tindakan yang engkau akan tetap ada di kakinya, menanti-nantikan dia, mengharap-harapkan dia.
Yang ketiga, saudara dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Jadi bukan sekedar manusia ini yang kita percaya ini, tetapi Tuhan, saudara. Kenali Tuhan itu bukan sekedar sosok yang luar biasa, manusia yang ajaib gitu kan, manusia super gitu kan, bukan. Tetapi Allah, saudara, Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tidak bisa dibatasi oleh pergumulan sekalipun. Itu adalah Yesus yang harus kita kenal. Yesus yang adalah anak Allah. Berbicara Allah itu berbicara Tuhan itu sendiri, saudara. Kalau kita mengenal Yesus adalah pribadi yang maha kuasa, berarti tidak ada kamu sebagai orang percaya untuk hilang harap, saudara, untuk putus asa, ya kan, untuk tidak lagi berusaha. Ingat, saudara, ketika Anda sudah hilang harap, Anda sudah mati jauh sebelum kematian itu terjadi. Makanya dengan kita percaya Yesus yang adalah Allah, berarti Dia adalah Maha Kuasa, di atas segala, nggak peduli apapun yang terjadi. Jadi nggak ada kata kamus untuk menyerah, saudara. Karena Yesus yang kita percaya adalah Allah. Jadi kalau Anda suatu saat bergumul buat Anda putus asa, coba koreksi pengenalan Anda dengan Tuhan. Kalau Anda mengenal Yesus adalah Tuhan, tidak ada kamus untuk putus asa, seberat apapun pergumulan. Jadi nggak perlu kecewa, saudara. Jadi kalau kita sudah mulai kecewa, berarti kita udah putus asa itu, saudara. Nggak ada artinya kenal Tuhan, nggak ada artinya kenal Yesus. Tetapi dengan engkau berkata, engkau anak Allah, berarti engkau mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil sekalipun. Makanya doamu tidak akan pernah berhenti, sekalipun mungkin doa itu belum dijawab. Karena apa yang kau percaya adalah Tuhan, bukan manusia. Engkau tidak akan pernah beranjak dari tempat di mana kau berdoa kepada Tuhan, karena yang kau datangi adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang peduli apapun masalahmu hari ini. Dan yang keempat, sudah dikatakan, engkau anak Allah yang hidup. Kata hidup berbicara harapan, saudara, bukan Yesus yang mati. Memang Yesus pernah mati, tetapi Dia hidup kembali. Makanya Petrus berkata, yang hidup, yang punya harapan, bukan yang mati. Seringkali orang Kristen mengimani Yesus yang mati. Ya udah nggak bisa lah, nggak ada harapan lagi. Kan kalau nggak ada harapan lagi, udah mati sudah. Gimana Pak caranya? Wah udah nggak ada harapan. Nggak ada harapan lagi. Orang yang percaya Yesus yang hidup adalah orang yang selalu punya harapan, saudara. Nggak peduli apapun keadaannya. Katanya tahun depan akan menjadi tahun yang penuh dengan resesi. Kadang-kadang kita digerus iman kita oleh karena berita-berita itu. Boleh saja, saudara. Tapi katakan pada dirimu, aku punya Yesus yang hidup. Makanya dipuji Tuhan, karena Dia hidup ada hari esok. Artinya ada harapan, saudara. Di tengah-tengah kesulitan hidup hari-hari ini, katakan Yesusku hidup. Kenali Yesus yang hidup, saudara, bukan Yesus yang mati. Kalau Yesus yang kita kenal, Yesus yang hidup, apapun keadaan kita hari ini, kita mau berkata, masih ada harapan, masih ada kemungkinan. Jadi kalau saudara mulai hilang harap, coba koreksi pengenalan Anda kepada Tuhan. Yesus yang harus kita kenal adalah Yesus yang hidup, apapun keadaan kita. Memang kadang-kadang kita berkata begini, Yesus hidup tapi kok nggak melakukan sesuatu ya? Itu tadi Dia bebas melakukan apa yang Dia mau lakukan dalam hidup kita, apapun keadaannya, saudara. Tetapi berbicara Yesus yang hidup, itu menunjukkan bahwa setiap orang percaya kepada Dia masih ada harapan. Ada harapan. Makanya hanya untuk orang mati sesuatu itu dikerjakan mulai dari atas. Nanti maksud saya, pernah nggak? Jadi pekerjaan yang dimulai dari atas hanya diperuntukkan bagi orang mati.
Makanya lihat, sering-sering lapor di kuburan juga. Mulai dari atas kan, lalu ke bawah. Untuk siapa itu? Untuk orang mati. Saudara. Jadi kalau Anda mulai dari bawah, ingatkan dirimu itu tandanya engkau masih hidup. Kalau engkau masih hidup, masih ada harapan. Saudara. Jadi nggak apa-apa kita mulai dari bawah. Ya kan? Kalaupun engkau di atas, ke atas lagi kan harusnya belum kalau kita hidup kan. Jangan di atas lalu ke bawah. Itu tandanya udah mati itu. Jauh sebelum kematian itu terjadi. Jadi jangan berkata, habis dah sudah, nggak ada harapan lagi. Nah, Yesus adalah Yesus yang hidup. Kalau Yesus mau hidup, berarti kau punya harapan. Kalau kau punya harapan, berarti kau punya hidup sudah. Orang yang sudah kehilangan harapan, saya mau katakan sekali lagi, adalah orang yang sudah mati jauh sebelum kematian real itu terjadi. Mungkin kematian kita 20-30 tahun yang akan datang, saudara. Tapi kalau kau sudah kehilangan harapan hari ini kau sudah mati, saudara. Sekalipun mungkin kau masih jalan-jalan ke mall. Tetapi saudara, kalau kita memupuk harapan yang ada, karena kita tahu Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang hidup. Seberat apapun pergumulan hari, engkau bisa berkata, ada harapan untuk pagi, ada harapan untuk dipulihkan, ada harapan untuk diberkati, ada harapan untuk Tuhan tolong. Jadi nggak perlu putus asa, saudara. Tetaplah datang ke gereja, gitu kan? Jangan tinggalkan gereja. Kenapa? Mohon maaf Pak, lagi sulit sekarang, lagi susah. Tetapi dengan engkau datang ke gereja itu, engkau memupuk harapan dengan Tuhan. Jadi kenali Tuhan menurut Tuhan. Jangan melulu pikiran. Karena Tuhan adalah Allah yang berkarya hari ini. Mesias yang melakukan sesuatu menurut apa yang Ia bisa lakukan. Dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan yang hidup. Kalau ada yang seperti itu kita kenal, maka kita akan menatap hari esok apapun yang terjadi dengan satu keyakinan, Tuhanku ada di sana dan Dia sedang berjalan bersama dengan aku sekarang, menapaki jalan hidupku sampai di tujuan yang Tuhan tetapkan.